Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Anak-anakku, kita lanjutkan materi halaman 34. Di situ dikatakan hal-hal yang harus dilakukan wanita saat datang dan berhentinya haid. Jadi apa saja yang harus dilakukan seorang wanita ketika mengeluarkan darah dan apa saja yang harus dilakukan ketika darah sudah berhenti. Di situ dikatakan saat darah haid tiba, seorang wanita wajib menghindari hal-hal yang diharamkan sebab haid. Apa saja yang dilarang atau dihindari ketika perempuan mengeluarkan darah haid dijelaskan di halaman 57. Di antaranya adalah sholat, baik fardu, baik yang sunnah, puasa sunnah, puasa fardu, membaca Al-Quran, kecuali jika membacanya diniati doa atau dzikir, ini diperbolehkan. Jadi misalkan ketika kita mau makan atau mau melakukan kebaikan, sudah terbiasa membaca Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun Bismillahirrahmanirrahim ini bagian dari Al-Quran, tapi karena kita niati dzikir maka diperbolehkan untuk dibaca walaupun haid. Atau ketika bepergian, kita membaca Subhanalladzi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Karena ini dibaca karena hendak bepergian, walaupun bagian dari Al-Quran ini diperbolehkan. Banyak ayat-ayat yang sering kita baca, misalnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu juga boleh ketika kita mendengar musibah. Contoh lagi yang dilarang, iktikaf di masjid, sujud tilawah, dan lain sebagainya. Nanti kamu baca halaman 57. Dan jika tiba-tiba darah berhenti, maka seorang wanita ini wajib kembali melakukan rutinitas ibadahnya. Kembali sholat, kembali puasa, kalau sudah berhenti. Jika darah yang keluar sebelumnya itu kurang dari 24 jam, maka tidak perlu mandi besar. Jadi misalnya ada orang ngeflek, setelah ngeflek kan nggak sampai 24 jam. Kemudian dilihat pakai kapas ternyata bersih. Maka tidak perlu mandi besar, langsung saja dibersihkan, kemudian berwudu dan melakukan sholat serta puasa kalau memang di bulan Ramadan. Kalau ternyata darah berhenti setelah masa minimal haid yaitu 24 jam, maka harus langsung mandi besar, kemudian baru melakukan sholat dan rutinitas ibadah yang lainnya. Kemudian tiba-tiba keluar lagi. Nah, pada saat keluar lagi berarti diharamkan lagi untuk diwajibkan lagi menghindari hal-hal yang diharamkan lagi. Kemudian kalau berhenti lagi, kemudian mandi lagi, dan seterusnya sampai batas maksimal 15 hari. Seperti contoh yang sering buat dijelaskan, misalkan ada orang mengeluarkan darah 3 hari. Kemudian hari keempat dan kelima 2 hari dia berhenti. Maka hari keempat dan kelima ini dia harus segera mandi besar, kemudian sholat. Kalau memang di bulan Ramadan ya harus puasa. Ternyata hari ke-6 keluar lagi 5 hari misalkan. Berarti pada saat hari ke-6 ini dia kembali dilarang melakukan puasa, sholat, dan lain sebagainya. Jadi pada akhirnya nantinya 3 ditambah 2 masa berhenti ditambah 5 berarti total 10 hari. Maka yang dianggap haid 10 hari, qadha puasanya jika bulan Ramadan juga 10 hari. Walaupun pada hari keempat tadi dan kelima sudah puasa, ini tidak terhitung karena ternyata hari ke-6 keluar darah lagi.
Seperti itu. Jadi anak-anakku, kalau tiba-tiba darah berhenti harus segera mandi. Kalau memang darah sudah melebihi 24 jam. Darah dianggap berhenti ini jika dilihat menggunakan kapas dan tidak ada cairan yang di situ menunjukkan warna atau sifat darah. Kalau ternyata menggunakan kapas sudah bening, langsung mandi besar. Kalau memang ada kuning atau keruh, ini ada dua pendapat. Ada yang mengatakan di situ sudah dikatakan suci, tapi ada yang mengatakan menurut kaul yang kuat yaitu belum dikatakan suci karena itu sambungan daripada darah haid. Sehingga dengan apa yang sudah dijelaskan Bu Ati ini, wajib ya bagi kalian atau harus mencatat darah ketika pertama keluar, ketika berhenti, ketika suci berapa hari, ini harus dicatat. Karena di situ akan menentukan qodok sholat, qodok puasa kalau memang di bulan Ramadan. Dan nanti seandainya terjadi istihadhah, itu ini diperlukan, kebiasaan ini diperlukan. Jadi jangan lupa dicatat nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.